Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2002 kategori 2 Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, saya Aprisia Hairunisa, mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia kelas B kelompok C. Pada hari Selasa 13 Desember 2002 melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan di SMK Budi Pala Parakan Temanggung. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sepertinya kurang semangat ya kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Semangat sekali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap ya. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, saya persepsi dulu ya kehadirannya. Angga Budi, Hadir. Anastasia Salsabila, Aurel Bima, Izin Bu. Citra Putri, Damar Aji, Hadir. Fadil Aditya Logika, Farihatus Sadia, Izin. Prandika Dwiki, Haifa Wafik, Husnan Zahwa, Maria Ivana, Muhammad Bagus, Hadir. Muhammad Raihan, Hadir. Devi Wening, Naila Febi. Sudah rapi semua? Coba berdiri dulu. Tolong dirapikan bagi yang belum rapi. Oke, kalau sudah rapi, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih semangat dan lebih fokus dalam menerima pelajaran. Nah, nanti kalau Bu Apris bilang pagi, kalian tentunya satu kali. Pagi, itu ya. Nah, kalau siang berarti berapa kali? Dua. Nah, siang. Kalau sore? Tiga. Dua. Kalau malam? Empat. Oh, malam itu waktunya istirahat, berarti berapa? Setengah. Paham? Paham. Oke, kita coba. Pagi, siang, sore, malam. Nah, jadi belum fokus. Kita ulangi sekarang. Tadi baru siang, pagi, sore, pagi, malam. Fokus ya. Nah. Oke, lagi satu kali lagi dan harus fokus. Pagi, sore, siang, malam. Kece banget. Satu lagi. Pagi, siang, sore, malam. Nah, sudah fokus. Oke, saya tanya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Oh iya, saja. Struktur teks laporan hasil observasi. Iya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pada pembelajaran kali ini masih melanjutkan teks laporan hasil observasi, tapi dengan materi yang lain. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya tanya dulu, apakah istilah-istilah yang ada dalam desain komunikasi visual atau multimedia yang telah kalian ketahui? Ada yang tahu istilahnya? Ya, mana? Ada animasi, fotografi, videografi, dan broadcasting. Ya, animasi, fotografi, videografi, dan broadcasting. Itu adalah istilah
komunikasi visual. Kemudian benda apa saja yang digunakan dalam desain komunikasi visual ya? Ada kamera, sender, komputer, pensil, dan kertas. Ya, ada kamera untuk memfoto, fotografi, software ketika kalian mendesain, kemudian apalagi tadi pensil dan kertas ketika kalian Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang telah saya ajukan tadi, kali ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, nantinya di sini kalian akan mempelajari kaidahnya dibantu dengan permainan domino. Wah, ada judinya ini ya, di sini tidak berjudi. Saya tidak akan mengajarkan berjudi, hanya mengajarkan bagaimana kalian lebih paham dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dan bantuan kartu itu tidak menggunakan uang ya. Sebelum saya membahas materi hari ini, saya ingin merequest kemampuan kalian terlebih dahulu melalui kuis. Siapkan HP kalian ya. Akan saya share kodenya di grup. Ya, itu sudah saya share di grup, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit cukup ya, karena soalnya sedikit. Ya. Ya, sudah selesai. Oke, hasilnya masih kurang ya hasilnya karena saya belum memberikan materi. Jadi nanti setelah memberikan materi saya harap tes formatif yang akhir kalian nilainya bisa meningkat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyimpulkan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan menggunakan media permainan edukasi domino kaidah kebahasaan secara tepat. Jadi nanti saya akan membagikan kartu yang telah dikocok. Kalian nanti mengumpulkan kartu itu. Nah, di kartu itu nanti ada pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang dibaca secara tepat. Setelah kalian memahami apa itu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, tentunya kalian nanti akan membaca sebuah teks. Nah, di teks itu apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks? Kalian kan sudah dipelajari, tentu kalian bisa mencarinya, mengidentifikasinya ya. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian kosakatanya akan bertambah karena nanti di sini juga menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan jurusan kalian yang mungkin kalian belum pernah dengar. Kemudian nanti setelah kalian belajar ini kalian cari tahu maknanya, kalian ternyata selama ini istilah ini artinya ini gitu ya. Atau mungkin kalian selama ini saya salah menggunakan kata ini, harusnya saya menggunakan kata ini saat apa? Mungkin kalian sebelumnya salah menggunakan beberapa kata. Kemudian mungkin ada kata-kata baru yang kalian temukan. Oh, ternyata kata ini dalam bahasa Indonesia seperti ini. Selama ini saya masih menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah ketika menuliskannya atau menggunakannya. Jadi nanti pembelajaran ini sangat berguna untuk menambah kosakata kalian. Oke, kita mulai. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada 9. Ada kata benda atau istilahnya nomina. Yang kedua ada kata kerja material atau verba material. Jadi yang namanya kata kerja itu istilahnya verba. Kalau di bahasa Inggris kan ada verb 1,
Yang ke-8 kalimat simpleks, yang ke-9 kalimat kompleks. Dari 9 ini yang belum pernah kalian dengar yang mana? Kata teknis. Kata teknis, sudah. Terus apa lagi? Ada lagi? Kata kopula, belum pernah kalian dengar ya? Mungkin di SMP belum pernah diajarkan, tapi sebenarnya pernah diajarkan. Tapi istilahnya berbeda. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama ada kata benda atau nomina, yaitu kata-kata deskripsi suatu objek atau peristiwa yang terjadi secara umum atau general. Kata deskripsi suatu objek, berarti nomina itu atau kata benda itu mendeskripsikan benda tersebut. Contohnya kata benda dibagi dua, ada yang berwujud dan ada yang abstrak. Kalau berwujud misalnya yang bisa kalian rasakan dengan panca indera, bisa dilihat, kemudian bisa dirasakan dengan kulit, dipegang, bisa dicium baunya atau bisa didengar. Bisa yang bisa dilihat sekarang ini ada apa di sini? Ada kursi, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada meja, ada kertas, banyak ya. Itu kata benda yang berwujud. Kemudian ada juga kata benda yang tidak berwujud, abstrak. Misal di sini, jika terdapat kesalahan, pengguna juga dapat langsung mengecek program dan logika yang diterapkan. Di situ ada kata-kata bergaris bawah. Yang pertama ada kata kesalahan. Kesalahan itu termasuk ke dalam kata benda abstrak atau tidak berwujud. Kesalahan kan tidak ada bentuknya, ya kan? Tapi di sini dimasukkan ke dalam kata benda. Jadi kalau kesalahan kata dasarnya apa? Salah. Pendapat imbuhan ke dan an. Kalau pendapat imbuhan ke dan an berarti dimasukkan ke dalam kata benda. Kemudian yang kedua ada kata pengguna. Pengguna berarti kan orangnya yang memakai, tadi berwujud ada bentuknya. Kemudian langsung mengecek program. Misalnya di komputer itu ada program. Walaupun tidak kelihatan seperti apa program tersebut, tapi itu kan kata benda. Nah, itu juga termasuk kata benda. Kemudian logika. Logika itu seperti apa? Kalian belum pernah lihat ya? Itu juga termasuk ke dalam kata benda. Sudah paham tentang kata benda? Sudah. Nah, kita lanjutkan ke beda pembahasan yang kedua. Ada kata kerja material atau verba material. Kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, hewan, manusia atau peristiwa. Kata kerja material dapat dilihat secara kasat mata. Karena ada kata kerja yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, kalau yang terlihat secara kasat mata misalnya ketika kalian menulis, kan kelihatan tangannya bergerak, ya kan? Berjalan itu juga termasuk dalam kata kerja material. Nah, yang tidak kelihatan misalnya bagaimana? Berpikir. Sedang diam saja, nggak tahu dia sedang berpikir atau melamun. Itu ya, itu termasuk kata kerja. Kalau yang tidak terlihat itu namanya kata kerja mental. Di sini ada contohnya kalimatnya. Drop cookies merupakan jenis cookies yang paling mudah dibuat karena hanya dicetak menggunakan sendok dan langsung diletakkan di atas loyang bersemir margarin. Ada kata dicetak dan diletakkan. Dicetak, berarti kan terlihat sedang mencetak adonan. Kemudian diletakkan, berarti sedang meletakkan adonan. Nah, untuk kata kerja biasanya selain mendapat imbuhan di, mendapat imbuhan apa lagi? Ber, ya apa lagi? Satu lagi? Me. Ya, jadi untuk kata kerja selain menggunakan kata dasar mendapat imbuhan me, di, dan ber. Paham? Oke, kita lanjutkan ke kaidah yang ketiga. Nah, ini kata kopula. Tadi kalian belum pernah mendengar, tapi sebenarnya kalian sudah pernah, malah mungkin sering memakainya. Kata kopula yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu pengertian atau konsep mengenai suatu hal. Di sini ada menjelaskan suatu pengertian. Berarti kata itu yang menunjukkan pengertian suatu mungkin suatu benda.
Nah, contohnya di sini ada Teaching Factory adalah model pembelajaran berbasis produk pada jenjang SMA. Kata yang digarisbawahi adalah kata adalah. Berarti kata adalah termasuk kata bola. Selain kata adalah, kata apa lagi? Yaitu. Yaitu. Terus apa lagi? Merupakan. Ya, lagi satu lagi. Iyalah. Adalah, yaitu, merupakan, dan iyalah. Itu termasuk ke dalam kata kopula. Sekarang jadi sudah tahu ya kopula itu apa. Jadi kalau menggunakan kata kopula, oh kopula itu adalah. Yang keberapa ini selanjutnya? Kata pengelompokan. Kata pengelompokan adalah kata yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Misalnya di sini, pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas 4 komponen, yaitu panel surya, charge control, baterai, dan inverter. Di sini ada kata terdiri atas, berarti kata-kata ini yang mengelompokkan sesuatu yang banyak menjadi satu. Itu kan ada panel surya, charge control, baterai, inverter. Itu dikelompokkan menggunakan kata terdiri atas. Kebalik ya, pembangkit surya itu terdiri atas, dijelaskan ada apa saja: panel surya, charge control, baterai, dan inverter. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya ada kata sifat atau keadaan. Tadi sudah ada nomina, ada verba, yang ini namanya adjektiva. Adjektiva adalah kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan yang berhubungan dengan suatu objek. Bisa tadi saya tanya, bagaimana kabar hari ini? Kalian jawabnya baik. Nah, baik itu termasuk kata sifat atau adjektiva karena menggambarkan suatu keadaan. Selain baik, coba apa lagi? Misal untuk menjelaskan seorang perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng atau tampan, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, kue kering merupakan salah satu kudapan jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak. Lunak itu empuk ya. Lawannya lunak, antonimnya keras. Itu termasuk ke dalam adjektiva. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya ada kata teknis, yaitu kata-kata yang umumnya bersifat ilmiah atau berkaitan dengan objek yang diobservasi dalam isi tes laporan hasil observasi. Nah, di sini ada contohnya, prinsip kerja rem hidraulis mengacu pada hukum Pascal. Gitu ya. Ada kata rem hidraulis. Berarti di sini ada istilah di bidang teknik. Nah, tadi di awal pembelajaran sudah saya tanyakan istilah-istilah dalam bidang desain komunikasi visual. Tadi ada videografi, animasi, videografi, fotografi. Nah, nanti setiap bidangnya itu pasti akan ada istilah, gitu ya. Mungkin di teknik ada rem hidraulis, mungkin di akuntansi ada jurnal, ada buku besar, gitu. Jadi kata teknis ini adalah istilah dalam bidang tertentu. Mungkin nanti di pertanian ada kata reboisasi pertanian atau Perhutanan. oh, perhutanan, ya. Selanjutnya kata hubung atau konjungsi. Ini sudah kalian pelajari tentunya di SMP ya. Konjungsi adalah suatu kata yang berguna untuk menghubungkan dua tatanan bahasa yang sederajat. Bisa menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Contoh konjungsi antara lain yang ada di tes laporan hasil observasi ya, yang sering digunakan ada kata dan, atau, karena, sehingga, kemudian. Itu sering dipakai dalam teks laporan hasil observasi. Contoh, berarti merupakan kalimat. Sampai sini paham? Paham. Kaidah kebahasaannya?
Dan bahannya nanti kalian bawa alat tulis dan ada kartu domino. Nah, untuk kartu domino ini bagaimana penggunaannya? Oke, saya contohkan satu dulu. Ini kartu dominonya sudah saya kocok, ya. Nah, setelah dikocok, kalian ini harus mengurutkan kartu domino ini. Dimulai dari kartu starter. Kartu starter yaitu kartu yang ada tulisan mulai sampai kartu terakhir ada kata selesai. Nah, di kolom yang berwarna biru itu adalah soalnya. Sedangkan di kolom yang berwarna oranye itu jawabannya. Nanti kalau di sini pertanyaannya ada kata benda, berarti kalian mencari kartu yang ada jawabannya berkaitan dengan kata benda. Ada apa saja? Paham ya? Nanti dibagikan. Nanti setiap anggota kelompok memegang beberapa kartu sambil nanti disusun mengular ya. Taruhannya berapa? Oh, taruhan. Oh, ini dominonya tidak taruhan, tidak pakai judi. Taruhannya ilmu kalian. Ya. Ini positif berjudinya. Oke, kelompok 1. Kemudian ini dikocok dulu ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Tulis nama pagar. Kelompok 4. Silakan dikocok dulu kartu dominonya. Tulis nama. Kelompok 5. Itu sudah ada petunjuk penggunaannya. Ya, bentar. Untuk petunjuknya, tadi sudah saya jelaskan untuk petunjuk penggunaan kartu domino ya. Sekarang untuk penggunaan LKPD-nya, nanti setelah kalian menyusun kartu dominonya, kalian tuliskan hasilnya di kesimpulan. Tadi kata bendanya ada apa saja, kemudian nanti soal kata sifat ada apa, dituliskan di kesimpulan. Kalau sudah selesai, nanti kalian baca tes laporan hasil observasi berjudul animasi. Kemudian kerjakan soal yang ada di belakang. Paham ya? Oke. Saya beri waktu untuk bermain domino berapa? 15 menit cukup? Cukup ya? Ya, ada pertanyaan? Belum dapat kartunya? Oh ya. Oke, silakan dimulai untuk menyusun kartunya. Dikocok terlebih dahulu, kemudian bagikan ke teman-temannya. Kalau tidak temannya berapa? 3 atau 4 kartu ya.
Wali nek, bener-bener. Nono, Rasa nominal. sifat, Pasangan kata. Nominal cepat. Perkenalkan, nama saya Husnan Al-Faris dari kelompok 1. Ingin membacakan hasil diskusi. Kesimpulannya, kata benda, kamera, frasa nominalnya hutan, kata keterangan dalam, kata populer merupakan. Kata hubung tujuan itu, kata pengelompokan terdiri atas, kata penghubung temporal kemudian, kata sifat cepat, kata hubung akibat sehingga, kata teknis alternatif, kata hubung sebab karena, kata hubung pemilihan atau kata hubung penambahan, dan deskripsi. Unang. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak ya, sama ya Pak. Oke, bukan lagi. Nah, apakah Anda sudah paham ya untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan? Nah, selanjutnya di LKPD itu kan ada bacaan berjudul animasi. Silakan kalian baca dengan kelompok kalian, kemudian kerjakan pertanyaan yang terdapat di dalam tabel tersebut. Oke, waktunya 15 menit cukup ya. Yuk dibaca kemarin. Oh, yuk aku dimasuk dulu. Ini murah jauh ya. Masuk itu salah aku. Ayo silakan berkelompok kalian.
Excuse me. Eksekusi. Dia. Maksudnya udah kayak harapan dia. Perkenalkan, nama saya Damar Santoso, mewakili kelompok 2. Ini saya akan menerangkan tentang aspek kebahasaan. Yang pertama ada kata benda, dia diantaranya gambar, komputer, foto, tulisan, dan animasi. Ada kata kerja material seperti disusun, menambah, membuat, mengambil, dan menggunakan. Kata popular adalah dan ialah. Kata pengelompokan jenis yang beragam. Kata sifat kreatif, mudah, cepat, sedikit, lebih baik. Kata teknis animasi, animator, episode, modeling, lettering, reseller. Kata hubung atau konjungsi atau dan kemudian untuk karena. Kalimat simpleks, orang yang membuat animasi dikenal dengan sebutan animator. Kalimat kompleksnya, animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sejumlah objek yang disusun secara berurutan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Terima kasih. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Sudah semua ya. Ke kelompok lain nanti menyesuaikan karena waktunya sudah habis, dilanjutkan presentasinya pertemuan selanjutnya. Oke, silakan kembalikan lagi kursinya hadap ke depan. Belajar kebahasaan, pelaporan hasil observasi. Tadi juga kalian sebelum menganalisis kaidah pembahasannya kalian bermain apa? Bermain dulu. Oke, sudah paham sekarang? Sekarang saya ingin mengetes kepahaman kalian menggunakan tes formatif. Siapkan HP kalian ya. Ya, peringkat 1 ada Brandika, peringkat 2 ada Haifa, dan peringkat 3 peringkat 2 ada Haifa, Citra, Nadevi, Salja, Paskalis, dan Suci ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang ya? Sangat menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang dari pembelajaran hari ini? Oh iya, karena tadi pakai kartu domino sehingga nanti harapan kalian ke depannya setelah pakai kartu domino Bisa. mau kalau pelajaran lain juga pakai permainan mungkin? Mau ya? Biar semangat belajar. Oke? Tadi saya usulkan ke guru-guru untuk sering-sering menggunakan media pembelajaran agar pembelajarannya lebih menyenangkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Tetapi kalian kan sudah belajar struktur, sudah belajar kaidah kebahasaan. Kalian akan menuliskan teks laporan hasil observasinya. Nah, sebelum kalian menulis teks laporan hasil observasi, kita akan menjelajah terlebih dahulu sekolah. Ada apa saja yang ada di sekolah. Nah, nanti kalian tuliskan di teks laporan hasil observasi. Oke? Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berjaga berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian